Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia setiap harinya melakukan berbagai macam aktivitas. Namun, terkadang dalam suatu aktivitas tertentu setelah kita melakukannya, kita itu merasa tidak nyaman, tidak puas, bahkan juga bisa menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Kenapa bisa demikian? Simak penjelasan berikut ini. Suatu contoh kasus ketika kita hendak menolong seseorang ataupun membantu seseorang, baik itu teman kita, kerabat kita, ataupun orang yang tidak kita kenal. Awalnya mungkin kita merasa biasa saja, namun pada saat kita mengetahui ternyata orang itu melakukan balasan ataupun melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita, seperti ini. Oh, kenapa ya orang ini kok seperti itu? Seperti itu. Padahal saya sudah membantunya, saya sudah menolongnya. Kenapa kok sikapnya malah justru seperti ini? Dan kemudian kita justru mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan, dan juga merasa agak menyesal ataupun kurang puas akan kebaikan yang telah kita lakukan, kita berikan kepadanya. Atau dalam satu contoh kasus lain, ketika kita selesai sholat dan berdoa, kita mengatakan bahwa ya Allah, hamba telah melakukan berbagai macam perbuatan baik yang Engkau perintahkan, baik itu sunnah ataupun wajib, baik itu kecil sampai yang besar. Tapi kenapa kehidupan hamba masih seperti ini saja ya Allah, tidak ada perubahan? Kenapa ya Allah? Nah, dalam keadaan seperti itu, bukannya kita bersyukur, tetapi kita malah mempertanyakan kebaikan kita ataupun tindakan-tindakan terpuji kita yang kita lakukan. Bisa saja dalam hati kita kurangnya rasa ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Menurut bahasa, ikhlas berasal dari bahasa Arab, dari kata kholasoh yang berarti memurnikan. Bisa juga diartikan sebagai jernih, murni ataupun bersih. Maksudnya adalah hal yang kita lakukan itu bersih, murni, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sekedar berbuat kebaikan. Bukan karena ada keinginan tertentu ataupun ingin dipuji orang ataupun membalaskan suatu balasan tertentu, tidak, tapi murni karena melakukan kebaikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون صدق الله العظيم. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah semata-mata untuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini bukan diartikan hanya sebagai sholat, mengaji ataupun bersedekah, namun segala aktivitas kita yang mengarahkan pada jalan kebaikan. Ikhlas bukanlah hanya sekedar perintah, namun jika kita memahami lebih dalam, ikhlas adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Kenapa demikian? Jika kita bisa menerapkan ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan ragu untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan sebagainya macamnya. Ataupun ketika kita mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan harapan kita atas orang lain,
kita tidak akan merasa kecewa ataupun bahkan menyesalkan perbuatan baik kita yang telah dilakukan, karena semata-mata kita melakukan kebaikan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun hanya sekedar melakukan kebaikan, tidak ingin mendapat pujian, balasan atau apapun dari manusia ataupun dibangga-banggakan. Jika hal tersebut sudah kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasa lebih tenang, tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah mempermasalahkan sesuatu, apalagi hal yang mungkin sepele. Kita juga tidak mudah overthinking, tidak mudah terbawa emosi, kita tidak mudah pusing karena yang mungkin memikirkan hal tersebut yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan, membuat kita makin pusing dan juga overthinking. Begitu juga jika kita memiliki keinginan ataupun impian tertentu dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi jangan sampai berlebihan. Apalagi jika kita sampai terlalu memikirkannya hingga stres, kecapean, overthinking. Oleh karena itu, kita memerlukan untuk menerapkan sikap tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab wakala, yang berarti menyerahkan ataupun mewakilkan segala urusan kita kepada orang lain. Namun tawakal di sini bukan berarti menyerahkan urusan kita kepada manusia, tetapi menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 160 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena Allah lah yang bisa menolong kita. Jika Allah telah menolong kita, tidak ada siapapun yang bisa menghentikan hal tersebut. Dan jika Allah telah melupakan kita dan tidak menolong kita, maka siapa lagi yang bisa kita mintai pertolongan? Dengan kita menerapkan perilaku tawakal, kita tidak akan mudah was-was, kita tidak akan mudah khawatir, kita menjadi lebih tenang terkait apapun yang kita usahakan, karena kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya. Segala yang diberikan oleh Allah pastilah yang terbaik untuk kita. Kita harus menanamkan sifat tersebut dalam hati kita. Ini juga bisa menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit, baik itu pusing, overthinking, anxiety, dan sebagainya macamnya. Karena kita telah percaya dan menyerahkan urusan kita, hasil apapun itu, kepada Allah yang bisa mengatasi semua hal di dunia ini. Jika kita bisa menerapkan antara ikhlas dan juga tawakal, insya Allah dalam kehidupan kita akan selalu tenang dan tidak mudah khawatir dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan dalam hidup ini. Dan penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.